Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, kurang semangat ini. Padahal ini kita masih pagi. Hah? Iya, masih pagi kita. Masa enggak? Masa loyo. Ayo kita ulangi lagi. Kalau Bapak bilang selamat pagi anak-anak, kalian jawab Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Seperti itu ya. Bapak ulangi. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik. Sip. Baik, pada pelajaran kita pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang pembelajaran PAI dan budi pekerti. Sebelum kita masuk ke pelajaran kita pada pagi hari ini, saya ingin salah satu dari anak-anakku yang memimpin untuk membaca doa. Baik, ketua kelas Hidayat bisa langsung dipimpin doa. Baik, selesai. Baik, pertemuan kita pada hari ini kita akan membahas tentang menghindari minuman keras dan berjudi ataupun pertengkaran. Kenapa kita harus menghindari minuman keras? Ada yang tahu? Ada yang tahu sejarahnya kenapa kita kok dilarang sih kita minum minuman keras seperti itu? Gak ada yang tahu? Baik, Bapak jelaskan ya, kenapa kita kok disuruh menghindari minuman keras. Pada zaman dahulu, pada zamannya Rasulullah itu, sebelum minuman keras diharamkan, orang Quraisy itu banyak yang melakukan minum minuman keras. Nah, yang terjadi pada hari itu, orang yang minum minuman keras itu menjadi mabuk, dan akhirnya orang itu tidak sadarkan diri sampai akhirnya orang itu melakukan pergaulan bebas. Nah, seperti itu. Jadi pada zamannya Rasulullah minuman keras itu langsung diharamkan seperti itu. Jadi sebagaimana yang sudah difirmankan oleh Allah bahwasanya kita sebagai umat muslim jangan sampai kita itu minum minuman keras seperti itu. Karena kasihan ya, Rasulullah itu sudah bersusah payah mengembangkan Islam dari zaman jahiliyah sampai saat ini seperti itu. Ya, contoh, saya ambil botol. Contoh ini minuman keras. Ya, ketika kalian menemukan minuman keras, apa yang akan kalian lakukan? Baik, untuk si Yogi, apa yang mau kamu lakukan ketika kamu menemukan minuman keras? Baik. Jadi gini, ketika kalian menemukan minuman keras, benar katanya Yogi, jangan diambil, udah dibiarkan saja, ataupun itu mendingan lebih baik dibuang. Karena ketika kita tidak membuangnya dan itu ditemukan oleh orang lain, alhasil nanti minuman itu diminum sama orang lain. Kan kasihan, dosanya itu kasihan. Karena kalau orang meminum minuman keras, sholatnya itu tidak diterima selama 40 tahun, 40 hari maksudnya. Bayangkan, 40 hari nggak diterima ibadahnya. Kan pasti kita punya hutang. Kita punya hutang nggak sholat selama 40 hari gitu loh. Ya, untuk anak-anakku jangan sampai kalian meminum minuman keras ataupun minum hal-hal yang bisa memabukkan kalian. Seperti itu. Ya. Jangankan meminum minuman keras, menjualnya saja pun tidak boleh. Kenapa? Karena ketika itu sudah barang haram, kemudian saya cuma menjualnya Pak, saya tidak meminum, seperti itu. Tapi tetap barang haram, apapun kondisinya,
entah itu dijual ataupun dibeli, itu tetap meskipun kita tidak minum, itu tetap yang dihasilkan adalah uang-uang haram seperti itu ya. Jadi anak-anakku nanti kalau sudah sukses, janganlah menjadi pengusaha yang menjual minuman haram seperti itu. Ya, apa sih akibat dari minuman haram itu? Efek samping dari minuman haram. Contohnya, yang pertama, ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Tidak. Baik, yang pertama itu adalah melemahkan otak kita. Ya, jadi efek samping dari minuman haram itu alkohol atau yang mengandung alkohol, minuman yang mengandung alkohol itu efek sampingnya yaitu melemahkan pikiran kita. Jadi nanti ketika kita sudah banyak mengonsumsi minuman keras yang akhirnya jatuh ke efek sampingnya, yaitu apa yuk tadi Bapak bilang? Ya betul, melemahkan pikiran. Yang kedua, tidak akan konsen, gitu ya, tidak akan konsen. Yang ketiga, untuk laki-laki, biasanya kalau untuk laki-laki itu jatuhnya ke lemah syahwat, seperti itu. Jatuhnya ke lemah syahwat. Jadi ketika kita sudah banyak mengonsumsi minuman keras, minuman-minuman yang beralkohol ataupun minuman ataupun barang-barang yang mengandung kita dalam yang bikin kita mabuk, itu akan membuat kita itu lemah syahwat, nafsunya berkurang seperti itu. Ya, mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait minuman keras. Jika tidak, Bapak lanjutkan. Ya, Bapak sambungkan sama judi. Apa itu judi? Ada yang tahu? Ada yang tahu apa itu judi? Nggak ada yang tahu. Baik. Judi itu sebuah pekerjaan yang dimana di situ pada intinya orang itu melakukan transaksi seperti itu ya. Berjudi itu seperti halnya berjudi itu maksudnya berjudi itu ketika contoh ya, ketika bapak seumpamanya bapak main capjiki ya, tahu capjiki nggak? Nah, bapak naruh nih taruhan 100 tes. Jika bapak menang, bapak dapat 200 nih. Nah, itu kan menguntungkan bagi bapak. Tapi kalau bapak kalah, bapak rugi 100.000. Nah, itu yang bikin itulah yang namanya judi. Ya. Ataupun judi ini seperti apa sih? Bermain dadu. Ya, mengunduh anak panah. Itu bermain anak panah itu seperti halnya judi. Jadi kita sebagai umat muslim jangan sampai kita itu berjudi. Ya, efek sampingnya dari berjudi itu apa sih? Efek samping dari berjudi yang pertama, nanti kalau kita sudah sering kalah, kita sudah sering tergiur oleh judi, kita nih sering menang, sering dapat uang banyak. Nah, ketika kita kalah, kita itu pasti psikis kita itu emosi gitu ya. Aku kalah main ini, aku harus main lagi, aku harus lebih taruhan lebih banyak biar aku lebih menang banyak, seperti itu kan ya. Yang akhirnya malah kalah gitu ya, kalah. Akhirnya kita tidak ada modal nih untuk berjudi lagi, seperti itu. Dan akhirnya itu kita itu menjual apa saja agar kita itu bisa mendapatkan uang untuk kita bisa berjudi lagi. Nah, seperti itu contoh dari berjudi. Kasihan, apalagi orang-orang yang sudah punya keluarga, udah punya anak, udah punya istri, seperti itu ya. Kita malah enak-enakan yang berjudi. Kan kasihan nanti ketika anaknya mau sekolah tapi uangnya nggak ada. Kasihan.
ya pendidikan anaknya nanti jadi terhambat seperti itu. Jangan sampai ya anak-anakku nanti kalau sudah sukses jangan sampai melakukan hal-hal yang sudah diharapkan oleh Allah. Ya, contohnya apa tadi? Yang pertama, menghindari minuman yang beralkohol. Kemudian yang kedua, Yuki apa? Berjudi. Nah, seperti itu ya. Mungkin anak-anak ada yang ingin ditanyakan terkait materi kita pada pagi hari ini. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, jika tidak ada yang bertanya, Bapak ingin membentuk beberapa kelompok dari kalian untuk nantinya, untuk minggu depannya kalian persiapkan. Kita akan berdiskusi tentang bahayanya minuman keras dan perjudian seperti itu. Ya, untuk ketua kelas si Hidayat langsung nanti dibagi kelompok ya, dibagi kelompok. Setiap kelompok ada 3 orang. Nah, nanti jika siapa yang lebih aktif dalam menjawab ataupun dalam menjelaskan bagaimana bahayanya dari minuman keras dan perjudian, nanti ada reward dari Bapak, ada hadiah yang dapat bikin kalian semangat. Oke? Ya, baik. Mungkin untuk pagi hari ini hanya itu materi yang Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Sebelum kita menutup pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.